Kami dari kelompok 1A yang beranggotakan saya sendiri, Dega Diva Ramanda. Saya Muasika Kiki, saya Audara Diva, saya Indra, saya Prilia Syaharani. Pada kesempatan kali ini kami ingin melakukan pemeriksaan head to toe atau pemeriksaan fisik yang dimulai dari kepala hingga ujung kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A akan melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. Nah, di sini adapun tujuan pemeriksaan fisik adalah mengetahui dan memperoleh informasi mengenai status kesehatan pasien dan memvalidasi keluhan dan gejala yang dialami. Pemeriksaan fisik ini dilakukan mulai dari kepala hingga ujung kaki. Terdapat 4 tindakan penting dilaksanakan dalam kegiatan pemeriksaan ini adalah 1. Infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun alat yang diperlukan antara lain stetoskop, bengkok, sphygmomanometer, termometer, reflex hammer, pen light, meteran, jam digital, garpu talas, dan lain-lain. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Prilia Syaharani. Di sini saya perawat yang bertugas untuk memeriksa Bapak hari ini. Nah, pertama-tama kita mulai dari tensi dulu ya Pak. Izin ya Pak. Baik, Pak. Ya. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa suhu tubuh pada pasien. Bapak, permisi. Di sini kita akan memeriksa suhu tubuh Bapak. Alat ini akan ditempatkan di ketiak. Nah, jika begini, suhu Bapak di sini 34,4 derajat Celcius. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan kepala kepada pasien. Nah, Bapak, di sini saya akan memeriksa kepala Bapak untuk melihat bentuk kepala. Permisi ya Pak. Bahkan melihat bentuk kepala, warna rambut, dan melihat apakah ada luka di bagian kepala pasien. Selanjutnya kita akan selain melihat keadaan warna, kita akan melihat luka apakah ada ketombe ataukah ada kutu di kepala pasien. Selanjutnya pemeriksaan palpasi. Nah, di sini kita akan melihat apakah ada benjolan di kepala pasien. Nah, mohon maaf ya Pak, izin. Ini jika ada rasa sakit, mohon bilang ya Pak. Apakah ada Pak? Tidak. Tidak. Ya. Setelah melakukan pemeriksaan kepala, kita akan melanjutkan pemeriksaan mata. Izin ya Pak. Nah, di sini kita akan melihat apakah konjungtiva itu dia pucat atau tidak. Selanjutnya kita akan melihat apakah sklera baik atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa pupil mata pasien.
Nah, di sini kita akan melihat bagaimana refleks pupil terhadap cahaya itu baik atau tidak, sama besar atau tidak. Permisi ya Pak. Di sini refleksnya cahayanya baik dan sama besar. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa hidung pasien. Di sini kita akan amati tulang hidung pasien atau septum, apakah ada pembengkakan atau tidak. Dan di lubang hidung ada sekret atau ada sumbatan atau tidak. Nah, Bapak, di sini kita akan menggunakan alat ini untuk membuka hidung lubang Bapak. Oke Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan telinga yang bertujuan untuk mengecek ketajaman pendengaran Bapak. Pak, jika tidak merasakan getaran lagi, tolong mengangkat tangan ya Pak. Baik Pak, pendengaran Bapak baik. Saat selanjutnya adalah pemeriksaan mulut dan taring. Kita melihat keadaan bibir pasien, bagian atas dan bawah, apakah keadaan lembab, kering atau bersariawan, pucat dan lain-lainnya. Pak, mohon buka mulutnya Pak. Kita pandai, kita melihat apakah giginya berkaries atau abses. Tolong Pak julurkan lidahnya. Lihat keadaan lidah kotor atau tidak. Ada kelenjar-kelenjar putih atau tidaknya. Baik Pak, angkat. Sudah Pak. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan leher. Pada leher kita lihat apakah ada memar atau lensi. Pak, izin ya Pak. Pak, tolong menelan Pak. Di sini tindakan ini dilakukan untuk mengecek apakah ada pembengkakan pada kelenjar tiroid atau kelenjar getah bening, dan untuk mengetahui peningkatan vena jugularis. Pemeriksaan dada yang pertama yaitu infeksi, melihat toraks pasien normal atau tidak. Yang kedua yaitu ada pemeriksaan palpasi meraba. Selanjutnya bagian belakang. Baik Pak, sebutkan 77. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi pada selang nafas. Selanjutnya yaitu pemeriksaan auskultasi pernapasan pada pasien, normal atau tidak, dan apakah ada suara tambahan. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian perut. Yang pertama yaitu pemeriksaan infeksi, melihat bentuk abdomen, buncit atau datar. Yang kedua yaitu apakah ada benjolan atau tidak. Yang saya akan memeriksa bagian perfusi yaitu pembentukan bagian perut banyak. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan alat kelamin. Nah, yang pertama lakukan inspeksi pada kulit penis untuk melihat apakah ada lecet atau pembengkakan. Selanjutnya skrotum, apakah ada luka atau tidak, dan lubang uretra untuk melihat apakah ada keluaran cairan yang abnormal atau tidak. Selanjutnya lakukan palpasi untuk melihat apakah ada tonjolan atau kelainan pada penis, skrotum, dan testis. Dan apakah ada pembengkakan atau peradangan pada daerah inguinal dan raba denyut arteri femolaris jika perlu. Baiklah, permisi Pak. Di sini saya akan memeriksa muskuloskeletal, yaitu pemeriksaan untuk mengamati apakah ada kelainan pada tulang seperti skoliosis, lordosis, dan lainnya.
Oke Pak, mulai saja ya Pak. Boleh berdiri Pak. Permisi ya Pak ya. Selanjutnya boleh diletakkan ke depan, panjang ke belakang ini Pak. Di sini saya akan melihat apakah tangannya tremor atau tidak. Oke, agak tremor ya Pak ya. Tremor tuh. Gugup di audio. Kasih Pak. Selanjutnya di sini saya akan mengecek apakah Bapak bisa atau tidak menahan tekanan. Bapak boleh angkat itunya, baunya. Ya, turunkan. Angkat Pak. Oke. Selanjutnya boleh duduk lagi Pak. Nah, Selanjutnya boleh mengangkat ini. Oke, ini saya akan melihat kekuatan Bapak kanan ya. Oke, Bapak boleh nanti naikkan tangannya seperti ini ya Pak ya. Ya belum Pak. Oke, naikkan Pak. Lagi Pak. Oke. Selanjutnya, ya ini. Oke, selanjutnya tadi ya Pak. Bapak angkat Pak. Oke, sebelah kirinya Pak. Angkat Pak. Oke, terima kasih. Ini adalah video dari